Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Stilistika Al-Qur'an dengan materi I'jaz Balaghi dalam Al-Qur'an. Dengan saya Dimas Al-Farizi, NIM 22040260034. Lalu Mbak Sabrina Dwi Nurheni dengan NIM 2204026056. Lalu Mbak Nur Dwi Septiani dengan NIM 2204026061. Dan terakhir ada Mas Agung Rahmatullah dengan NIM 2204026114. Al-Quran merupakan kitab yang memiliki kemukjizatan tersendiri, dan kemukjizatan inilah yang membedakan antara Al-Quran dengan karya tulis buatan manusia. Keinginan untuk mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran tidak akan mampu terwujudkan. Hal ini karena disebabkan keterbatasan dan kesulitan untuk mengetahui kemukjizatan itu sendiri. Lalu, objek kajian tulisan ini adalah berkenaan dengan I'jaz Balaghi. Itu seperti apa dan bagaimana pendapat ulama mengenai I'jaz Balaghi serta aspek bahasa dalam kemukjizatan Al-Quran. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu pengertian I'jaz Balaghi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian i'jaz balaghi. Nah, di sini i'jaz balaghi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada i'jazun dan balaghotun. Sedangkan al-mu'jizat itu adalah bentuk kata mu'annas dari kata mudzakkar al-mu'jiz. Nah, al-mu'jiz ini adalah isim fa'il dari kata kerja a'jaza. Secara harfiah, mukjizat mempunyai arti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Jadi banyak sekali secara harfiah mukjizat itu memiliki arti. Kemudian yaitu al-ajzu adalah lawan kata dari kata al-qudrah yang berarti itu sanggup, mampu, atau kuasa. Dalam hal ini, istilah mukjiz atau mukjizat lazim diartikan dengan al-ajib, yang artinya itu sesuatu yang ajaib atau menakjubkan dan mengherankan. Karena orang atau pihak lain itu tidak ada yang sanggup menandingi dan menyamai sesuatu itu. Juga sering diartikan dengan sesuatu yang menyalahi tradisi. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia itu, mukjizat diartikan sebagai suatu tindakan di luar kekuasaan manusia atau suatu ketidakmungkinan menurut akal sehat sehingga menimbulkan kekaguman. Sedangkan di sini itu balaghah menurut ulama adalah bahwa perkataan atau kalam yang disampaikan sesuai dengan keadaan pendengarnya dengan kata-kata yang fasih atau jelas. Jadi dapat kita ketahui bahwa i'jaz balaghi adalah kemukjizatan segi sastra balaghahnya, sebab setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran dapat mewakili suatu makna yang dimaksud dari kalimat tersebut. Selanjutnya, mengenai pandangan ulama terkait i'jaz balaghi akan dijelaskan oleh Saudari Nur Dwi Septiani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Saudari Sabrina, terima kasih. Selanjutnya akan membahas terkait pandangan para ulama mengenai i'jaz balaghi sendiri. Para ulama memberikan komentar dan pandangan beragam seputar hal ini, termasuk Az-Zukrani berpendapat bahwa istilah al-ijaz Al-Quran yang berasal dari murakab idopi mengacu pada penguatan Al-Quran sebagai cara mengatasi permasalahan sekaligus menghasilkan karya yang sebanding. Status Al-Quran sebagai mukjizat mengandung arti dapat memudahkan terciptanya karya serupa. Kata-kata dalam Al-Quran diciptakan dengan indah dan menarik, mencerminkan sifat-sifat Al-Quran yang luar biasa. Orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran mampu memahami keajaibannya karena kemampuan linguistik atau bahasa mereka yang canggih. Salah satu tokoh Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah, menyuarakan kekagumannya. Lalu menurut Ar-Rumani bahwa derajat balaghah yang paling tinggi dalam Al-Quran adalah menghubungkan kata dengan hati melalui gambar yang sesuai. Bukan sekedar memahami bahasa dan pengucapannya, sesuai dengan pendapat Al-Matani dan ulama lainnya,
Keaslian Al-Quran dapat dinilai dari 4 faktor. Keempat komponen tersebut adalah mazhab sorfah, ijaz ilmi, ijaz tashri, dan ijaz bayani adabi. Sedangkan menurut Mustafa Shadiq berpendapat bahwa Al-Quran mempunyai makna mukjizat dan dapat membantu kita memahami mukjizat yang sebenarnya. Dan termasuk Al-Quran ini bisa mewakili keagungan Tuhan dan berdampak pada jiwa manusia. Beliau berpendapat bahwa ketika Al-Quran diturunkan, bangsa Arab telah mencapai tingkat kebudayaan sastra yang baru. Dan ini berfungsi sebagai validasi masuknya Al-Quran dan bisa jadi merupakan peristiwa paling luar biasa dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya ada aspek ijaz balaghi dalam Al-Quran akan disampaikan oleh saudara Agung. Terima kasih. Aspek ijaz balaghi dalam Al-Quran. Al-Quran ditinjau dari segi bahasa atau uslubnya tersebut itu sangat indah dan mempesona, di mana keindahan gaya bahasanya tersebut membuat para ahli sastra dan golongan dari Quraisy tidak mampu untuk menandingi bahasa Al-Quran. Meskipun bahasa Arab itu terus-menerus berkembang, baik dari segi kata maupun kalimat. Akan tetapi hingga kini keindahan bahasa Al-Quran itu tidak ada yang menandinginya, yang dimana terdapat dalam firman Allah yang artinya, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang pun. Karena itulah, jika melihat seorang ahli ilmu balaghah akan meneliti sebuah qasidah atau khutbah selama 1 tahun penuh, kemudian suatu saat dia akan melitinya kembali dan mengubahnya. Demikian seterusnya. Sedangkan kitab Allah berbeda. Jika satu kata saja diambil darinya, kemudian dicari dalam semua kosakata bahasa Arab untuk menggantikan kata yang lebih baik dari kata yang diambil tersebut, maka tidak akan ada kata yang ditemukan. Dari situ kami mengetahui sisi keindahan itu pada sebagian tempatnya dan kami tidak mengetahui daripada beberapa bagian di antaranya. Karena keterbatasan pengetahuan kami terhadap kedudukan, perasaan, dan bersihnya nurani bangsa bahasa Arab pada waktu itu. Hujah bagi alam ini tegak dengan bahasa Arab karena mereka adalah ahli-ahli bahasa dan sangat mungkin penentangan itu berasal dari mereka. Sebagaimana hujah dari Nabi Musa ditegakkan kepada para penyihir dan hujah Nabi Isa kepada para dokter. Sesungguhnya Allah menjadikan mukjizat para nabi itu dengan sesuatu yang dikenal secara luas pada masa nabi yang hendak diutus pada waktu itu. Maka sihir ini telah mencapai puncaknya pada Nabi Musa dan kedokteran itu pada Nabi Isa serta kefasihan bahasa Arab pada saat masa Nabi Muhammad. Hazim dalam kitabnya Minhajul Balaghah berkata, sisi kemukjizatan Al-Quran itu terdapat pada kesinambungan, kefasihan, dan balaghah yang terus-menerus, yang terdapat di dalamnya dari semua sisinya, di semua tempat di dalamnya. Kesinambungan yang tidak ada putusnya dan berada di luar kemampuan siapapun juga, baik dari bangsa Arab atau siapa saja yang berbicara dengan bahasa mereka. Kefasihan dan balaghah itu tidak terus berkesinambungan pada semua sisinya, pada perkataan yang istimewa, kecuali hanya pada sebagian kecil yang tidak seberapa. Kemudian muncul sifat lupa yang sebagaimana sifat tersebut merupakan sifat manusiawi, sehingga keindahan dan keanggunan perkataan itu menjadi terputus. Karena itulah kefasihan itu tidak berkesinambungan pada semua bagiannya, tetapi hanya ditemukan pada semua bagiannya, tetapi tidak ditemukan pada beberapa di antaranya, yang terdapat pada tempat yang terpisah-pisah di antaranya. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk saling berlomba dalam syair dan khutbah.
di mana pada saat zaman itu kemahiran dalam bidang bahasa Arab dan sastra merupakan simbol kebanggaan dari bangsa Arab. Maka tatkala datang Al-Quran menantang mereka untuk menandinginya seperti ayat di atas tersebut, namun mereka itu tidak mampu menandinginya. Dalam banyak ayat dari Al-Quran ada beberapa fase balaghah yang tertera dalam Al-Quran, yaitu terdapat dari firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 50 sampai 51 yang memiliki arti mereka orang-orang kafir itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya bukti-bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, bukti-bukti mukjizat itu hanya ada di sisi Allah, sedangkan aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Tidak cukupkah bagi mereka bahwa kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang dibacakan kepada mereka? Maka Allah memberitahukan bahwa Alkitab itu adalah salah satu dari ayat-ayatnya yang cukup petunjuknya, yang sama kedudukannya dengan mukjizat dan tanda-tanda bagi para nabi yang lainnya. Ketika Rasulullah datang dengan membawanya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang paling fasih dan ahli berpidato di masa itu. Dan Alkitab ini menantang mereka untuk membuat yang lain yang sepadan dengan Alkitab tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka selama bertahun-tahun. Akan tetapi mereka yang ahli pidato yang paling fasih balaghahnya tersebut tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam Quran surat At-Tur yang memiliki arti, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Kemudian beliau menantang mereka membuat 10 surat yang sepadan dengannya, di mana 10 kalimat tersebut mereka itu ditantang 10 surat tidak mampu untuk menandinginya. Kemudian Al-Quran tersebut menantang mereka lagi untuk membuat 1 surat saja. Dan kemudian Allah mengulangi firman-Nya kembali untuk membuat 1 surat saja. Dan ketika mereka tidak mampu untuk menantangnya dan untuk membuat sebuah surat saja tidak mampu sepadan dengan Al-Quran, yang dimana pada latar belakang zaman itu ahli pidato dan ahli balaghah sangat banyak. Maka Rasulullah menyeru untuk menampakkan ketidakmampuan mereka dan menampakkan kemukjizatan bahasa dari Al-Quran. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, misalnya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian dari mereka menjadi pembantu sebagian dari yang lain. Yang dimana Al-Jaid berkata, Allah itu mengutus Muhammad pada waktu kebanyakan penduduk bangsa Arab sebagai penyair dan ahli pidato. Mereka memiliki sebaik-baik bahasa dan paling banyak kekayaan bahasanya. Nabi Muhammad tersebut menyeru orang yang paling tinggi sampai yang paling rendah untuk bertauhid kepada Allah dan untuk membenarkan risalahnya. Beliau menyeru mereka dengan hujjah ketika menjelaskan semua alasan dan menghilangkan semua kesalahpahaman. Hingga diketahui bahwa penghalang mereka untuk mengakui hanyalah nafsu dan semangat mempertahankan diri, bukan ketidaktahuan dan kebingungan untuk menandingi kata Al-Quran tersebut. Maka beliau membawa mereka untuk mengangkat pedang. Beliau mengumumkan perang kepada mereka dan mereka mengumumkan perang kepadanya. Beliau memerangi orang-orang yang tertinggi di antara mereka, pemimpin-pemimpin mereka, paman-paman mereka, dan semua keturunannya. Dalam keadaan demikian, dia berhujjah atas mereka dengan Al-Quran. Beliau menyeru mereka baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Sampai-sampai jika mereka menganggap Rasul itu berbohong, mereka ditantang untuk membuat sebuah surat saja atau ayat-ayat pendek. Setiap kali tantangan itu ditambah, dan maka akan terlihatlah kelemahan mereka semakin nyata.
dan tersingkaplah apa yang tertutup pada mereka, dan tampaklah apa yang tidak ada pada mereka. Ketika menemukan suatu alasan atau hujah, mereka berkata kepadanya, "Kamu mengetahui berita umat-umat terdahulu yang tidak kami ketahui, sehingga kamu mampu melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan." Kemudian Rasulullah berkata, "Buatlah yang sepadan dengan Al-Quran, maka tidak ada satupun ahli pidato yang mampu dan tidak ada satupun ahli penyair yang dapat membuatnya, karena kesan-kesan yang dibuat kepadanya. Jika mereka membuat-buat, hal itu akan tampak nyata jika kalimat itu dibuat-buat. Jika tampak, pastilah akan ada orang yang membela dan melindunginya, dan dia menyangka bahwa dia telah menantang, menyamai dan membantahnya. Maka hal itu menunjukkan ketidakmampuan kaum tersebut. Dengan banyaknya perkataan, mudahnya bahasa, banyaknya penyair, banyaknya orang yang dicela di antara mereka, orang-orang yang dapat menandingi syair-syair yang dimiliki orang lain, dan ahli-ahli pidato lainnya. Membuat sebuah surat dan ayat-ayat pendek lebih dapat menghancurkan perkataan dan lebih dapat mendustakan mereka tersebut, serta lebih cepat untuk mencerai-beraikan pengikut-pengikutnya daripada menyerahkan jiwa untuk berperang. Demikian aspek ijaz balaghi dalam Al-Quran. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwa ijaz balaghi dalam Al-Quran merujuk pada kemampuan mukjizat Al-Quran dalam segi sastra dan keindahan bahasanya yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Istilah ijaz berasal dari kata ajaza yang berarti tidak mampu atau tidak sanggup, sementara balaghi merujuk pada kefasihan dalam penyampaian pesan yang sesuai dengan pemahaman pendengarnya. Al-Quran menantang manusia untuk menciptakan sesuatu yang setara dengan keindahan bahasa dan kedalaman pesan yang terdapat di dalamnya. Namun, tantangan ini belum pernah terpenuhi. Ulama dan ahli sastra Arab pada masa turunnya Al-Quran juga mengakui keunggulan bahasa Al-Quran dan kesulitan untuk menandinginya. Meskipun mereka adalah ahli dalam bidang bahasa dan sastra, dengan demikian ijaz balaghi Al-Quran merupakan bentuk kemukjizatan Al-Quran dalam bidang sastra dan bahasa yang tetap menjadi tolak ukur keunggulan bahasa Arab hingga saat ini. Mungkin demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.